Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan iwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil akhyar wa barik wa sallim tasliman katsira. Teman-teman yang dirahmati Allah, semangat banget ya untuk mencari sebuah jawaban pertanyaan teman-teman tuh ya tadi ya, gimana dong gitu. Masa cuman ngelihat doang tanpa bisa tanpa bisa memiliki, masa cuman punya rasa doang, terus gimana nih gitu, apakah ini perlu sebuah perjuangan ataukah seperti apa gitu kan. Nah ternyata setelah diperjuangkan kok kelihatannya bukan semakin mudah, bukan semakin dekat, semakin berjuang, semakin berusaha, kelihatannya kok blur gitu kan, makin blur, makin menjauh, makin gak ada kejelasan. Yang awalnya kayak yakin gitu, kok sekarang makin aduh gitu, makin gak ada jaminan, luar biasa ya. Padahal rasa yang udah dipendem, rasa yang udah disimpan itu masih sempurna gitu, tapi realitanya, kenyataannya aduh gitu kan, jadi bingung sendiri gitu, ini gimana ini gitu. Mengcombine perasaan yang ada di dalam hati kita dengan realitas, dengan kenyataan. Pengennya sih my heart overflow gitu, hatiku tuh pengen loncat keluar ngungkapin dan mendapatkan sesuatu yang memang sudah jadi ekspektasi kita, harapan kita, keinginan kita, our dreaming gitu, mimpi-mimpi kita sudah kita plan, udah bla 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 gitu kan. Tapi subhanallah ya, yang namanya realita, yang namanya kenyataan ternyata gak seindah harapan. Kadang-kadang kondisinya seperti itu. Nah itu gimana tuh cara menyikapinya, gimana cara menghadapinya gitu kan. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, coba deh kita perhatikan karakter dunia dan isinya. Coba kita fahami karakter realitas kehidupan dunia ya, terutama dunia itu apapun. Semua yang kita cintai, yang tampak oleh mata kita itu adalah dunia. Entah itu kita lagi seneng banget sama seseorang, seneng banget sama kendaraan, seneng banget sama rumah, seneng banget sama bunga yang ada di hadapan aku ini, seneng banget sama dekorasi rumah, seneng banget, pokoknya kita tuh seneng gitu. Dan biasanya kalau emang udah seneng gitu, kayak ini bagus bunganya gitu ya, berapa harganya gitu, gampang kita beli, kita punya duit, bunganya ada, kita beli, kita bisa dapet yang itu. Misalnya dekornya bagus, berapa, kita beli. Alhamdulillah ada banyak banget hal yang kita inginkan Allah kasih sama kita. Ketika kita ingin rezeki, Allah mudahkan rezeki. Ketika kita ingin pakaian, makanan, pendidikan, rumah, semuanya Allah kasih. Tapi ternyata kita masih banyak lagi keinginan, pengen ini, pengen itu, pengen jalan-jalan. Udah jalan-jalan ke Bandung, bosen, pengen jalan-jalan ke Garut. Sudah ke Garut, bosen, pengen. Nah itulah keinginan ya. Jadi gimana kita memahami keinginan kita, memahami realita dan kenyataan. Terus nanti kalau misalnya nggak realitanya kita nggak bisa ngedapetin, kita terus gimana gitu. Jadi coba mari kita tafakur, tadabbur, berpikir dan bertadabbur, menyelami ya. Surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum
mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Al-mal al-banun zinatul hayatid dunya wal baqiyat as-salihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Mangga teman-teman yang membawa mushaf dibuka surat Al-Kahfi ayat 45 dan ayat 46. Lagi kesel, saya tuh cinta banget sama dia, doain dia, nyebut nama dia itu udah 7 tahun dong, tapi kok kayak dia nggak ngerti, dia nggak ngeh, dia nggak paham gitu kan. Dia asik sendiri dong dengan dunianya. Ini apa doa aku nggak dikabulin? Atau Allah nggak denger? Atau aku harus lebih lama lagi berdoa? Atau apa nih gitu kan? Gemes, penasaran gitu. Sudah ikhtiar, sudah doa gitu, tapi not responding gitu kan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, coba perhatikan ya, biar kita ngerti dunia dan isinya itu sifatnya seperti apa. Berikan contoh untuk mereka sebuah perumpamaan tentang dunia dan isinya, bahwa dunia dan isinya al-hayah ad-dunya, kehidupan dunia, kama in anzalnah, itu seperti air yang kami turunkan dari langit, fakhtalata bihi nabatul ardi, air tersebut bercampur dengan bumi, kemudian bumi menumbuhkan tanaman yang hijau, menumbuhkan tanaman segar yang sangat cantik, yang sangat ganteng. Kalau perempuan sangat cantik, kalau laki-laki sangat ganteng, yang sangat indah, yang sangat keren, yang sangat soleh, yang sangat pokoknya yang keren banget lah intinya, yang bikin semua orang, atau misalnya hati kita, wah masya Allah dia keren ya gitu. Ini saya langsung interpretasikan ya, kalau ini kita lagi seneng seseorang kan. Jadi perumpamaannya hanya seperti itu, ketika Allah turunkan hujan, kemudian Allah tumbuhkan tumbuhan begitu hijau, begitu indah, begitu elok gitu kan. Fa asbaha hashiman tadruhu riyah, tiba-tiba daun yang begitu hijau, bunga yang begitu warna-warni, buah-buahan yang begitu ranum, itu tidak berlangsung lama, hanya sekejap, sementara, sebentar, dan udah habis waktunya ya. Yang tersisa hanyalah daun yang kering, yang tersisa hanyalah ranting-ranting yang kering ya. Fa asbaha hashiman tadruhu riyah, yang ditiup oleh angin. Wa kanallahu ala kulli syai'in qadir, dan begitulah kuasa Allah terhadap kehidupan dunia. Al-mal, harta, al-banun, anak-anak, zinatul hayatid dunya, semua itu hanyalah perhiasan yang memperindah mata kita, yang membuat hati kita bahagia, yang menginginkannya. Yang belum punya jodoh pasti normal ingin jodoh. Yang belum punya anak normal banget pengen anak. Yang belum punya rumah wajar banget pengen rumah. Yang belum punya kendaraan boleh banget pengen punya kendaraan. Tapi kita harus ngerti, itu tuh semuanya tuh sekejap, sementara, sebentar ya. Yang teman-teman itu kalau menginginkan yang hal-hal seperti itu jangan terlalu ngabisin energi, jangan terlalu ngabisin tenaga. Jadi mind, health, time, pikiran teman-teman, kesehatan teman-teman, pikiran, kesehatan, dan waktu teman-teman habis semuanya hanya untuk mengejar dunia yang, maaf, dalam Al-Quran dunia itu hanya sekejap sementara.
kamu mungkin ngedapetin kembang, petik kembang harum, wangi, aduh seger, ya kan, wangi, kita taruh di atas meja, wanginya dan kesegarannya hanya bertahan beberapa jam atau beberapa hari saja, sangat-sangat sebentar. Padahal berjuangnya untuk ngedapatin si kembang, naik gunung, turun gunung, menghadapi topan, badai, pokoknya ke lautan akan kuseberangi, gunung akan aku daki, gitu kan, hanya untuk memetik kembang. Padahal kembang itu sangat sementara, sangat sebentar. Jadi seperti tadi ya, al-mal al-banun zinatul hayati dunya, itu semua hanya perhiasan. Pasangan adalah perhiasan, anak-anak perhiasan, harta perhiasan yang sifatnya sangat sementara. Oke. Al-baqiyat as-salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Padahal al-baqiyat as-salihat, amalan, ibadah-ibadah kita, amalan hati kita, ibadah harta kita, ibadah ilmu, ibadah skill, kita ngabisin pagi, siang, malam kita, kalau semuanya kita niatin ibadah, artinya kita fokus ke sesuatu yang lebih resisten, punya daya tahan, punya ketahanan. Ya, kita nggak terlalu fokus dengan kembang. Oke, saya dapat kembang dan kembang itu akan layu. Cepat atau lambat kembang itu akan layu. Oke, saya sudah berhasil petik daun, dan daun itu akan bertahan hanya beberapa hari, bikin kamu happy hanya beberapa hari, setelah itu finish, selesai kisah tentang daun dan kamu akan membuangnya. Begitulah dunia. Jadi kita intinya jangan terlalu menghabiskan energi kita, pikiran kita, kemudian apalagi kesehatan ya. Maaf teman-teman kalau terlalu over ya. Saya demi kembang itu, saya demi si dia gitu, saya rela karena saya udah cinta. Saya itu udah cinta banget. Saya mau berjuang buat cinta, mau banget gitu. Harta saya akan kasih, tenaga saya akan kasih, pikiran saya akan kasih, semuanya bakal aku kasih untuk cinta, karena ini layak diperjuangkan. Baik, boleh, mangga, silahkan, boleh dicoba. Tapi teman-teman harus hati-hati gitu, bahwa semua yang berkaitan dengan dunia itu limited, waktunya itu sangat limited, waktunya sangat sedikit gitu. Kamu bakal merasakan berbunga-bunga, bahagia, bla bla bla, itu benar-benar limited banget, sangat terbatas, seperti perumpamaan yang diberikan oleh Allah. Hanya seperti perumpamaan Allah turunkan air ke dalam tanah, kemudian tanah itu menumbuhkan tanaman yang subur, kemudian semua orang bakal suka dengan tanaman itu. Setelah itu selesai, semuanya akan mengering dan ditiup oleh angin. Please, sekarang coba kita fokus kepada yang lebih abadi, yang lebih resisten, punya daya tahan, yang benar-benar real, itu bakal bermanfaat buat kita, real, bakal jadi teman kita gitu, jadi teman kita dalam kehidupan dunia, kehidupan kubur, kehidupan yaumul mahsyar, kehidupan surga. Emang siapa dia yang sesetia itu? Adakah dia yang senempel itu, yang bakal nggak terpisah ya? Saya saja sedang sangat-sangat memikirkan perpisahan. 2 anak perempuan saya di pesantren ya sekarang. Ini sejak Lebaran sampai sekarang saya nggak pernah ketemu sama sekali dengan anak-anak. Nggak pernah ketemu, cuman via nelpon doang. Itu perpisahan yang menyakitkan ya. Itu perpisahan yang menyedihkan gitu. Saya memiliki anak-anak itu. Saya punya kuasa untuk ngambil anak itu, tapi saya tahan diri saya.
saya jaga hati, aku bingung ngomongnya gimana, dicurhat ya. Artinya apa? Bahkan sesuatu yang kita miliki pun kadang-kadang kita harus rela ngelepas gitu, anak-anak gitu. Nggak ketemu, udah hampir setengah tahun ya. Padahal kangen, ya, rindu, ya, pengen ketemu, iya. Tapi ya itu karena ya sudahlah, di sana mereka lebih baik, di sana mereka bisa mendapatkan ilmu, di sana bla 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 gitu. Artinya apa teman-teman yang dihormati Allah? Nggak semua yang kita lepas, nggak semua yang nggak nempel sama kita itu bikin kita sedih. Kita harus ngerti kalau dia harus pergi dari kita, harus jauh dari kita, nggak nempel sama kita, nggak bisa kita miliki, nggak bisa kita kontrol. Itu mungkin mirip seperti kita punya burung, gitu kan? Apa coba selain burung? Ya udah burung ya. Burungnya cantik banget. Pagi siang malam kita lihat karena dia kita kurung di dalam kurungan. Kita ngeliatin bulunya bagus banget gitu, warna cerah gitu kan, kombinasi antara ada hijau, ada oranye, ada merah. Burung apa itu? Burung gagak tua ya. Oke. Nah, si burung ini kalau kita ngerti hakikat burung gitu ya, dia nggak suka sebenarnya di dalam sangkar gitu. Dia pengen lepas, pengen bebas gitu. Dan ketika burung ini kita berikan kesempatan untuk lepas bebas, let it go gitu, dia mendapatkan habitat. Dia ngedapetin habitat dia yang sebenarnya. Dia akan bertengger di atas dahan dengan bulunya yang lebih cantik, dengan hati yang lebih bahagia. Artinya apa? Sesuatu yang kita lepas itu kadang-kadang dia lebih keren, lebih cantik, lebih memukau kalau dia berada di habitatnya. Apa sih ini, ngomong apa sih ini? Intinya ya, kita harus rela melepas gitu ya, melepas apapun yang nggak bisa kita kontrol, karena dunia ini nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah pikiran kita, perasaan kita, hati kita, itu yang bisa kita kontrol. Selain diri kita nggak bisa kontrol. Oke, termasuk kata Allah tadi ya, bahwa tanaman yang hijau bagus tadi itu nggak bisa kita kontrol untuk tetap hijau. Kalau waktunya dia mengering, waktunya dia layu, dia akan layu gitu. Saya nggak rela kembang ini layu. Gimana caranya biar nggak layu? Nggak ada cara. Cuma satu caranya, dilukis. Kenapa kamu ngelukis kembang ini? Saya suka kembang ini, saya ingin mengabadikan kembang ini. Jadi kembang ini tidak akan layu, karena dia sudah saya transformasi ke lukisan. Toh tetap layu gitu kan, meskipun kita menolak bahwa kembang itu nggak bakal layu. Jadi teman-teman, yang pergi biarlah pergi, yang mendekat biarlah mendekat, yang datang biarlah datang, yang berlalu biarlah berlalu, yang tampak di depan mata biar tampak, yang sudah gaib, yang sudah menjauh ya biar, ya sudah gitu. Kita hanya tinggal saksikan. Ketika kembang itu subur, tersenyumlah. Ketika kembang itu layu, ya harus tetap tersenyum. Ketika kamu dapetin apa yang kamu sukai, ya tersenyumlah. Kalau kamu nggak dapet, ya gampang, tinggal cari lagi gitu kan. Oke, ini ya, kita balik lagi ya, al-baqiyat as-sholihat. Jadi teman-teman harus fokus kepada sesuatu yang lebih setia gitu. Bukan berarti yang lain nggak setia, enggak ya, karena memang begitu kondisinya, realitanya begitu. Artinya kita dikasih tahu oleh Allah. Tukang bubur lewat, kedenger nggak teman-teman? Sarapan dulu ya. Oke. Jadi al-baqiyat as-sholihat ini yang tetap stay bareng kita. Kalau yang lain datang dan pergi. Kalau yang lain cinta dan hate. Nanti kombinasi itu. Hari ini kita cinta, besok mungkin kita hate. Hari ini kita kangen, besok muak gitu kan. Hari ini kita apa, besok apa. Nah, ini sesuatu yang nggak resisten ya, nggak punya daya tahan gitu. Tapi kalau al-baqiyat as-sholihat, amalan kita sendiri ini resisten, bakal nemenin kita. Membaca Al-Quran akan memberikan cahaya untuk hati.
uh, ini apa ya, yang benar-benar real ngasih manfaat buat kita. Bersedekah akan menambahkan cahaya untuk pikiran misalnya. Bersilaturahmi akan meluaskan rezeki misalnya. Satu sujud akan memberimu kemuliaan. Satu ruku akan mendekatkanmu kepada langit. Itu sudah pasti. Jadi teman-teman, intinya gini ya, kalau kita senang banget sama dunia, cinta banget sama dunia, kita mencintai sesuatu yang nggak pasti. Nggak pasti itu artinya bisa jadi dapet, bisa enggak. Tapi kalau amalan soleh itu pasti dapet. Makanya mungkin ini yang harus teman-teman catat ya. Tuliskan dalam apa? Dalam buku boleh, ditulis di HP boleh, diingat-ingat di dalam pikiran kita ya. Jadi kata satu quotes, aku kasih satu quotes, aku dapat dari ini quotesnya aslinya adalah bahasa Arab, aku terjemahin ya. Jika kamu berharap pada manusia, itu artinya kamu patah hati yang disengaja. Ya, pokoknya kalau teman-teman udah berani berharap sama manusia, berarti kamu sengaja untuk patah hati. Kenapa dibilang sengaja patah hati? Kita sudah bahas tentang manusia, kita sudah bahas tentang dunia dan isinya yang seperti apa ya. Jadi kalau teman-teman sudah yakin, saya yakin mau berharap sama fulan, saya yakin bakal mencintai dengan cinta yang sebesar gunung, saya yakin bahwa saya akan berkorban bla 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 gitu kan. Dengan harapan apa? Dengan harapan dia juga kayak gitu sama aku. Maka ini warning ya. Apa warning? Apa sih warning? Peringatan ya, peringatan bahwa kalau intinya kalau kamu berharap kepada manusia, maka kamu bersiap-siap untuk patah hati gitu. Artinya apa sih? Sebenarnya kita harus understanding ya, mengerti bahwa manusia itu nggak punya kuasa yang sebesar itu untuk kita berikan kepercayaan, untuk kita berikan ekspektasi kita yang ketinggian, itu nggak boleh gitu. Bukan salah manusia, tapi mungkin salah ekspektasi kita. Bukan salah fulan, bukan salah dia, tapi salah kita terlalu ngarep atau terlalu menginginkan yang ya memang dia nggak punya, memang dia nggak bisa, memang dia nggak mampu gitu. Ya udah, jadi intinya jangan dipaksain. Oke, nah teman-teman yang dirahmati Allah, masih berkaitan dengan ayat tadi ya. Ali, sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau berucap, al-mal wal banun harath ad-dunya gitu. Jadi harta dan anak-anak adalah tanaman dunia, sedangkan amal-amal soleh adalah tanaman akhirat gitu. Qad yajma'ah Allah li aqwam. Jadi kita harus ngerti kita sedang menanam apa, menanam tanaman duniawi atau sedang menanam tanaman akhirat. Kalau kita menanam duniawi, maka tadi ya yang aku bilang hati-hati, karena pesan Ali ya, qad yajma'ah Allah. Jadi karena tadi ada tanaman dunia dan ada tanaman akhirat. Tanaman dunia adalah al-mal, harta, al-banun, keturunan, pasangan, bla bla bla, semuanya itu tanaman dunia. Sedangkan tadi kita juga dikenalkan oleh tanaman akhirat, yaitu amalan-amalan kita adalah tanaman akhirat. Oke. Apa komen Sayyidina Ali? Ali bilang bahwa kedua tanaman ini ya Allah berikan kadang-kadang Allah berikan kepada satu orang. Artinya apa? Satu orang bisa mengumpulkan tanaman dunia dan akhirat. Dia bisa merasakan
dunia dan akhirat sekaligus. Dia bisa ngedapetin kebaikan dunia dan akhirat sekaligus. Dia bisa ngedapetin ekspektasinya dan akhirat sekaligus. Dia bisa mencapai impiannya, dia bisa menikah dengan idamannya, dia bisa memiliki keturunan, dia bisa punya harta sekaligus dia memiliki al-a'mal as-solihah gitu. Jadi ini alhamdulillah ya, subhanallah, ini ada tipe orang yang bisa berhasil mencapai dunia dan akhirat sekaligus. Tapi ketika misalnya teman-teman tidak mendapatkan dunia atau belum mendapatkan dunia, atau dunia tetap dapat tapi bukan itu intinya ya, jadi teruslah fokus kepada harthal akhirah, teruslah fokus kepada tanaman akhirat. Kenapa kita fokus dengan tanaman akhirat? Karena ini garansi, karena ini pasti balik ke kita, karena ini manfaatnya pasti kita rasain. Man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang kekeh surekeh gitu kan, obsesi banget, ikhtiar banget, berjuang banget untuk dunia, nu'tihi minha, kata Allah. Kami kasih karena kamu berusaha. Kami berikan karena kamu sudah berjuang mati-matian gitu kan. Kami kasih gitu. Nu'tihi minha. Wa man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthi. Sedangkan orang yang fokusnya adalah akhirat, orang yang obsesinya adalah akhirat, visi misinya adalah akhirat, keinginannya akhirat, ekspektasinya akhirat, harapannya akhirat, nafasnya untuk akhirat, energinya untuk akhirat, ilmunya untuk akhirat, hartanya untuk akhirat, maka apa jaminan Allah? Nazid lahu fi harthi, niscaya kami akan tambahkan tanaman akhiratnya dengan memberikan bonus dunia. Ini apa sih artinya? Artinya ketika kita fokus kepada akhirat, tenang, jodoh kamu Allah atur. Kalau kamu fokus akhirat, tenang, rezeki kamu akan dipenuhi dengan rezeki yang melimpah. Kalau kamu fokus kepada akhirat, tenang, kamu bakal dibikin bahagia. Kamu akan ketika kamu lapar, Allah kenyangkan. Ketika kamu haus, Allah berikan air minum. Ketika kamu sakit, Allah akan sembuhkan kamu. Ketika kamu sendirian, Allah akan berikan jodoh. Ketika kamu bersedih, Allah akan hibur. Ketika ini ya, kalau kita fokus ke akhirat. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, masih mau memikirkan dunia, yang kalau kita dapat alhamdulillah, tapi dapatnya ya segitu doang, sesuai dengan ikhtiar kita dapetin dia, ya udah segitu doang gitu. Tapi kalau kita fokus ke akhirat, gampang dia mah, kalau emang jodoh datang dia gampang dia mah gitu. Jadi rezeki itu kayak gitu sebenarnya. Nanti kita akan ngebahas beberapa contoh hadis-hadis Rasulullah biar kita lebih ngerti ya. Oke. Jadi diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat 20. Surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhur bainakum wa takathur fil amwal wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffar nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adab syadid wa maghfirah minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini la'bun wa lahwun. Saking singkatnya, saking sementaranya itu hanya seperti bocah yang main-main. Bocah main itu sebentar, kenapa ya nggak sanggup lama-lama ya main gitu.
Waktu main cuman di waktu duha, sekejap, sementara, dan sebentar. Watafahur bainakum, isinya main-main, ya kan? Watafahur, dan isinya bangga dong gitu, punya jodoh ganteng, soleh, kemudian kaya, kemudian bla 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 gitu kan. Watakatsur, dan banyak-banyakan gitu, udah punya satu kendaraan, pengen yang lain tuh, udah memang begitu ya kondisinya, satu rumah pengen yang lain ya. Intinya sih apa, Al-Quran ingin mengenalkan kita kepada hawa nafsu. Hari ini kita pengen si dia, oke, setelah dia kita dapatkan, aku pengen dia nurut sama aku. Oke, setelah kita dapetin, aku pengen dia bla bla bla. Akhirnya keinginan kita nggak pernah habis. Dulu tuh ya, misalnya ini contohnya ya, aku pengen dia, udah kan kita dapetin. Setelah dia kita dapetin, aku pengen dia itu soleh, karena dia belum soleh. Sudah dong dia soleh, kita pengen lagi. Ya nggak apa-apa sih kalau keinginan kita soleh, tapi kalau keinginan kita sifatnya dunia ya, aku pengen dia punya penghasilan yang lebih gede dari sekarang misalnya. Aku pengen dia, aku pengen. Artinya apa? Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau saat ini kita menginginkan dia, setelah kita ngedapetin, kita bakal punya keinginan. Intinya, please jangan diperbudak oleh keinginan kita. Atau misalnya contoh gampangnya ya Allah, itu kerudung bagus banget, asli itu kerudung lucu banget, aku pengen banget. Sampai apa? Sampai kalau itu kerudung belum kebeli, kayaknya nggak bisa tidur deh. Kalau itu kerudung belum kebeli, kayaknya ya nggak enak aja gitu, pokoknya harus beli. Sampai kebeli, ternyata sudah kebeli, kita pakai, ada merek terbaru, waduh, yang terbaru lebih bagus. Akhirnya kita sering disiksa oleh keinginan kita. Cuman gara-gara lucu, kita beli lagi kerudung dong. Cuman gara-gara lucu, tasnya lucu gitu, beli lagi. Cuman gara-gara lucu, sepatunya lucu, mau lagi gitu kan. Habis harta kita untuk sesuatu yang mubazir, kita nggak sadar. Takutnya kita tipe yang seperti itu, tipe yang punten ya, lapar terus, udah makan kok lapar ya gitu, karena kita kurang mengontrol hawa nafsu kita. Takatsur, kerudung harus banyak, baju harus banyak, iya sih maksudnya gini loh, ya emang harus banyak gitu, tapi ada tipe-tipe yang sampai dia bingung gitu, ini baju taruh mana ya, kayaknya harus beli lemari gitu, beli lemari masih belum cukup, beli lemari belum cukup. Kenapa? Yaitu hawa nafsu. Jadi mungkin teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita udah doa, sudah berusaha, terus kita belum dapet, kita belum berhasil, berarti ini adalah ibadah menekan hawa nafsu, ibadah control your mind, ibadah mengontrol ego, ibadah mengendalikan sang diri. Sang diri ini maunya apa sih gitu kan? Kalau diikutin, bukan sang diri ya, sang ego sebenarnya. Kalau diikutin dia banyak banget maunya gitu. Jadi jangan sampai keinginan-keinginan kita ini mengalahkan ilmu kita, mengalahkan akal sehat, mengalahkan iman, mengalahkan ketaatan, karena khawatir gitu kan, saya harus berjuang ngedapetin dia gitu, meskipun caranya adalah pacaran gitu. Kamu yakin mau pacaran? Yakin. Kenapa? Ya karena ini ikhtiar, tapi kan kamu ngerti bahwa pacaran itu tidak baik, Allah nggak suka, tapi kan ini ikhtiar, ini perjuangan gitu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka bucin, jadi budak cinta gitu kan. Kita langgar larangan Allah, kita melewati batas pun nggak masalah gitu, yang penting bisa ngedapetin dia. Berarti kalau sudah kondisinya seperti ini, ya sudah, kita sudah bucin,
pengendali kita sudah bukan Allah, pengendali kita bukan iman, pengendali kita bukan rasa malu, tapi kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Jadi ini sebenarnya musibah ya kalau kita sudah dikendalikan oleh hawa nafsu. Oke, kita balik lagi ke ayat tadi ya, takatsur fil amwal wal aulad kamatsali ghaisin, padahal gitu. Padahal sama ini perumpamaannya, padahal perumpamaan dunia itu hanya seperti air hujan yang menumbuhkan tanaman yang subur sehingga semua yang melihatnya bakal seneng gitu kan, terus tiba-tiba dia menguning, tanamannya menjadi tua, menguning dan binasa gitu kan. Padahal siapapun yang mencari dunia dengan cara yang haram atau berada di dunia dengan cara-cara yang tidak Allah ridhoi, wafil akhirati adab syadid, hati-hati ada siksa yang pedih. Nggak dapet dia, marah-marahnya sama Allah. Kenapa Allah nggak ngasih aku? Emang aku kurang cantik? Kenapa Allah nggak ngasih aku? Emang aku kurang soleh? Kenapa dikasihnya ke dia? Gitu. Emang dia lebih soleh? Ya nggak gitu kali. Ini hikmah dari Allah ya. Akhirnya kita marah-marah. Kita marah-marah karena kebijakan dari Allah. Kenapa dia nggak dikasih ke aku? Gitu. Aku kurang apa? Aku rajin ibadah, aku rajin puasa, aku rajin bantu-bantu, aku rajin bla bla bla, sehingga semua yang kita kerjain itu kayak sia-sia gitu, sia-sia. Cuman gara-gara satu cowok yang nggak kita dapetin, terus kita putus asa, terus kita nge-hate Allah, nge-hate si cowoknya, nge-hate diri kita, dan isinya kehidupan kita adalah hate. Nah, ini namanya hutom, binasa. Kita membinasakan diri kita dengan pikiran kita. Cuman gara-gara kita nggak dapetin si dia, nggak sanggup untuk let it go. Apa sih let it go? Gimana aku ngomongnya? Oke. Padahal ya Allah punya yang lebih baik dari hate. Allah punya lebih baik gantinya. Allah punya lebih baik ampunan ya, mungkin menyebut nama dia nggak dapet dia tapi kita dapat ampunan. It's maybe, mungkin ya, nggak dapet dia tapi dapat ampunan, nggak dapet dia tapi dapat Ridwan itu Allah suka dengan cara kita memohon, Allah suka dengan cara kita bicara sama Allah, curhat sama Allah, Allah suka, itu Ridwan gitu kan. Ya intinya apa, ampunan Allah, ridho Allah itu lebih baik, lebih bermanfaat, lebih long lasting, lebih apa ya, lebih abadi gitu kan, daripada dunia yang isinya adalah ghurur, tipuan. Kenapa disebut tipuan? Karena sebentar gitu loh, nggak lama. Yang sebentar bikin kamu hate, yang sebentar bikin kamu kesal, yang sebentar bisa merusak kehidupan kamu akhirat. Itu kan ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, insya Allah sih dengan kita tadabur, tafakur gitu kan, kita ngerti gitu, kita paham, sehingga yang terjadi di dalam diri kita itu hasilnya adalah kurban. Kurban itu kita nggak, artinya bukan kita jadi korban, bukan ya, kurban. Semua yang terjadi sama kita itu bakal bikin kita lebih dekat sama Allah, lebih cinta sama Allah, lebih dapat ridha Allah, dapat maghfirah. That's the point. Oke. Nah, oke. Jadi gimana dong? Aku lagi kesal. Ternyata 7 tahun nama yang ada dalam doaku sedang bersanding dengan yang lain. Gitu kan. Santai, woles, tenangkan pikiran gitu kan. Tarik nafas dalam-dalam, oke.
kembalikan kesadaran, control your mind, control yourself gitu kan, istighfar kalau perlu. Dan ini ada mantranya buat teman-teman yang menyaksikan si dia bersanding dengan yang lain. Oke, apa nih mantranya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kepadaku untuk duniaku kebaikan. Berikan kebaikan untuk urusan duniaku dan kebaikan untuk urusan akhirat. Jadi gitu teman, jangan panik, jangan marah, jangan kesal, jangan hilang kontrol, jangan carut marut. Stay fokus, stay sabar, stay yakin dengan doa kamu saat itu ijabah. Yakin doa kamu saat itu dikabul Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Itu kondisi begitu, insya Allah yakin banget Allah berikan ganti yang lebih baik. Atau banyak ya doa-doa yang lain gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ukhluf li khairan gitu kan. Allahumma ajurni dulu ya, ajurni fi musibati. Ya Allah, aku sedang berada dalam musibah besar, ajurni, berikan aku pahala. Ajurni fi musibati ukhluf li khairan, beri aku ganti yang lebih baik. Kamu percaya ada ganti yang lebih baik? Harus percaya. Dunia ini luas, wa rahmatullahi wasi'ah, apalagi rahmat Allah lebih luas lagi. Jangan persempit rahmat Allah, jangan perkecil karunia Allah, jangan remehkan kasih sayang Allah, jangan hempaskan kebaikan yang akan datang, yang akan Allah berikan buat kamu cuman gara-gara secuil nikmat yang belum engkau dapatkan. Oke. Nah, itu tadi kita ngobrolin tentang ini ya, tentang surat Al-Hadid. Jadi pelajaran dari surat Al-Hadid menurut aku keren banget. Suka banget ya, untuk paham tentang dunia, untuk paham tentang tipuan, untuk paham tentang mantra-mantra apa gitu kan. Kalau kita menghadapi sesuatu yang lost gitu, kita kehilangan gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Atau biar kita enggak dengki gitu sama orang. Kenapa kalau orang teh rezekinya gampang padahal dia enggak sholat? Kenapa rezekinya luas padahal dia enggak zakat? Padahal dia akhlaknya jelek, padahal dia bla bla bla. Aku salah apa coba? Kok rezekiku segini-gini? Mendengki ini bukan cara yang benar, bukan solusi, bukan our lifestyle, bukan lifestyle kita. Jadi gimana dong lifestyle kita apa? Berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, next ya. Sudah sampai di sini ngerti tentang dunia, paham tentang tipuan, maksudnya bukan Allah yang menipu, maksudnya sebenarnya kita ditipu oleh syahwat kita, ditipu oleh keinginan kita, ditipu oleh ego kita yang nampak ini bakal hancur, tapi amazing gitu loh. Yang tampak ini bakal musnah, tapi bikin mata kita nggak bisa berkedip, bener nggak? Oke, biar kita berkedip, biar kita sadar lagi. Jadi harus banyak belajar tentang dunia dan isinya lewat Al-Quran. Nah ini next ya, di surat Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'bun wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun.
Dan kehidupan dunia ini hanya main-main sebentar, sementara, sejenak. Sedangkan negeri akhirat adalah negeri yang benar-benar hidup. Kenapa disebut benar-benar hidup? Karena di sana kita nggak mati. Di sana nggak ada yang layu. Di sana nggak ada yang kering. Di sana nggak ada perpisahan. Di sana nggak ada ekspektasi, nggak ada. Yang ada adalah real. Semuanya jadi real. Di sana nggak ada dreams. Mimpi nggak ada. Boro-boro mimpi, tidur aja enggak. Di sana nggak ada lelah, di sana nggak ada capek, di sana nggak ada sedih, di sana nggak ada depresi, di sana nggak ada kecewa, di sana nggak ada emosi, di sana nggak ada patah hati, di sana nggak ada let it go tuh nggak ada. Let it go itu cuman di dunia doang. Di akhirat semua ada di tangan kita. Makanya disebut wa inna daral akhirah lahiyal hayawan, dan sesungguhnya negeri akhirat hayawan, real life itu adalah ad-dar al-akhirah. Di sana nggak ada apa lagi ya. Di sana nggak ada panas, nggak ada terik, di sana nggak ada kedinginan, di sana nggak ada sakit, di sana nggak ada tangisan, di sana nggak ada, semua nggak ada ya, kecuali dua, nikmat dan sangat nikmat, happy dan super duper happy, puas dan puas banget. Isinya cuman itu ya. Makanya disebut dengan wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Jadi apakah teman-teman masih galau gara-gara dunia? Masih kesal gara-gara dunia? Masih jengkel gitu kan karena nggak bisa ngedapetin yang kita inginin? Masih nggak rela ngelepasi dia? Masih. Kalau masih nggak rela, pasti itu bakal ngabisin energi, ngabisin waktu, ngabisin tenaga kita. Dan kita kalau sudah energi habis, waktu habis, kita nggak sempat dong mikir akhirat. Kita nggak sempat mikirin ibadah kita, ibadah jadi lalai, mau sholat nggak khusyuk, mau baca Quran gak khusyuk, mau berbuat baik juga lagi kesal, gak sanggup berbuat baik gitu. Kenapa? Terlalu fokus dengan dunia. Oke. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, please catat ya apa sih mantra-mantra tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau memang jadi dengan mantra-mantra ini kita bakal sadar lagi gitu loh dengan hakikat dunia. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, waduh gitu, temanku udah bisa jalan-jalan ke sana kemari, aku belum. Kalau kita fokus, kita bakal sedih. Tapi kalau kita balik ke mantra, mantranya bisa mantra yang tadi, atau doa ya, atau apa ya, doa, intinya doa, mantra atau apapun, intinya affirmation itu kata-kata positif yang bikin kita fokus lagi gitu. Apa tuh yang lain? Allahumma la aisha illa aishil akhirah. Ya Allah, la aisha, nggak ada kehidupan, illa aishil akhirah, kecuali kehidupan akhirat. La sa'adah illa sa'adatil akhirah, nggak ada kebahagiaan abadi kecuali akhirat. Nggak ada ketenangan. Emang ya, kita di dunia, selama masih dunia, kita nggak bahagia abadi. Itu kayak mission impossible, karena kan fluktuatif ya, kadang kita bahagia, kadang kita sedih. Tapi alhamdulillah kalau kita segera mengganti kesedihan kita menjadi kebahagiaan lagi. Tapi realitanya gitu, selalu ada pergantian antara bahagia dan sedih,
Makanya la aisha illa aishil akhirah, nggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, nggak ada bahagia kecuali kebahagiaan akhirat. Nggak ada cita-cita, bukan nggak ada ya sebenarnya, maksudnya fokusnya gitu. Nggak ada harapan kecuali harapan akhirat, nggak ada perjuangan yang totally atau totalitas kita berikan kecuali untuk akhirat. Berjuang untuk dunia sekedarnya, secukupnya, senyamannya. Jangan bikin kamu terlalu rempong, jangan bikin kamu terlalu rusuh dengan dunia ya. Karena ya la aisha illa aishil akhirah, yang boleh bikin kamu rempong adalah akhirat, yang boleh bikin kamu lelah adalah akhirat, yang boleh bikin kamu kecapean adalah akhirat. Tapi insya Allah sih yang berjuang untuk akhirat nggak bakal capek gitu. Allahumma la aisha illa aishil akhirah. Lihat foto gitu kan, aduh ini bagus banget, pengen ke sana. Coba Allahumma la aisha illa aishil akhirah. Lihat teman-teman lagi posting makanan, aduh makanannya enak, ternyata kita lagi puasa. Allahumma la aisha illa aishil akhirah. Lagi ngelihat foto, semua teman satu kelas sudah, punten ya, semua teman sudah pada nikah, kita belum. Ucapkan Allahumma la aisha illa aishil akhirah. Semua teman sudah dapat pekerjaan bagus, bergaji tinggi, kita belum. Allahumma la aisha illa aishil akhirah. Jadi ini sebenarnya bukan mantra orang loser, bukan mantra orang pecundang, bukan mantranya orang kalah, bukan mantranya orang, kita nggak kalah dengan mantra itu. Justru dengan mantra itu we have simple choice, kita punya pilihan yang sederhana gitu. Saya hanya mau bahagia gitu kan, saya hanya mau bahagia, makanya saya bahagia ketika fokus saya adalah akhirat. Toh kalau yang berjuang untuk akhirat, nu'tihi nazid lahu fi harti, ini janji Allah, Allah tambahkan tanaman akhiratnya dengan tanaman dunia. Ini sudah metik, sudah sunnatullah, style Allah. Yang fokus akhirat, Allah tambahkan dunianya. Yang berjuang untuk akhirat, Allah tambahkan dunianya. Yang cinta akhirat, yang berusaha mendapatkan kesempurnaan akhirat, Allah sempurnakan dunianya. Yang ingin dapetin bahagia akhirat, maka di dunia Allah bakal bahagiain. Begitu teman-teman yang dirahmati Allah. Oke ya, jadi Allahumma la aisha illa aishil akhirah. Jadi kenapa sih gitu kita pilih mantra ini? Kalau kita ngelihat teman-teman sudah bla bla bla, kita belum gitu kan. Tetangga udah bla bla bla, kita belum. Itu yang ada pasti sakit, ilfil, dengki, iri, panas. Waduh. Naudzubillah, naudzubillah. Kita tidak panas gara-gara orang lain dapat rezeki. Kita enggak panas gara-gara dunia doang gitu, enggak ya. Kalau kita panas gara-gara dunia, itu mirip seperti ahlun nar. Ahlun nar itu penduduk neraka, isinya panas dan panas, isinya kesal dan kesal. Sedangkan penduduk jannah, penduduk surga, isinya adalah happiness and happiness and happiness. Ya bahagia. Dia kaya bahagia, miskin juga tetap bahagia. Dia bareng temen bahagia, sendirian juga bahagia. Dapet jodoh bahagia, belum dapet jodoh juga tetap bahagia. Makanya teman-teman, ini simple choice. Ingat ya, doa ini bukan loser, ini bukan pecundang ya. Ini adalah memilih untuk tetap bahagia. Whatever we are, kondisi kita gimana pun, kita tetap bahagia. Itu sih sebenarnya yang pengen diajarin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, next ya. Nih, ini senada ya. Inna dunya hulwah khudrah wa innallaha ta'ala mustakhlafikum
fiha fayanzur kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqu an-nisa. Sesungguhnya dunia itu manis, hijau, menyenangkan, selalu punya daya tariknya. Bentar. Mbak Tri, matikan. Oke, kita ulang lagi ya hadisnya. Sesungguhnya dunia itu manis, hijau, menyenangkan, selalu punya daya tarik, dan kita sedang ada di dunia. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian khalifah. Khalifah itu pemimpin, pemakmur. Fayanzur kaifa ta'malun. Jadi kenapa kita harus ada di dunia? Apakah hanya untuk mencintai dunia dan isinya? Apakah hanya untuk jadi pengagum dunia dan isinya? Apakah hanya untuk jadi ya cuman main-main doang gitu? Enggak ya, fayanzur, coba perhatikan ya, inget lagi kaifa ta'malun. Bagaimana kalian berkarya, kalian bekerja, kalian berusaha, kalian berjuang. Itu yang harus kalian perhatikan. Ittaqud dunya. Ternyata pesannya ittaqu, berhati-hatilah dengan dunia gitu. Dan ujungnya maaf ya Mbak Tri, matikan. Fattaqud dunya, berhati-hatilah dengan dunia. Maksudnya berhati-hati itu waspada, karena tadi ya banyak yang fake. Kalaupun nggak fake, kalaupun beneran itu hanya berbatas, limited, berjangka sebentar doang. Wattaqun nisa, dan berhati-hatilah dengan perempuan. Kenapa berhati-hati dengan perempuan? Karena mungkin ini Rasul ngomongnya di depan laki-laki. Hai laki-laki, berhati-hatilah dengan perempuan. Kalau ngomongnya di depan perempuan, hai perempuan, hati-hati dengan laki-laki. Intinya apa? Baik laki-laki maupun perempuan itu sama ya statusnya. Maksudnya status gimana ya saya ngomongnya? Intinya sama dengan dunia. Dua-duanya sumber ujian. Dunia sumber ujian, laki-laki atau perempuan juga bisa jadi sumber ujian kita. Apakah kita akan bertahan sebagai perempuan solehah, mukminah, bertakwa kepada Allah, taat sama Allah, atau kita buang semua nilai kita jadi nggak mukmin lagi gara-gara laki ya, maaf. Kita jadi nggak taat lagi gara-gara laki. Kita nggak soleh lagi, kita nggak bla 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 gara-gara laki. Padahal sudah diperingatkan ya, ittaqu, berhati-hatilah karena dunia dan isinya baik laki-laki maupun perempuan bisa jadi sumber fitnah. Sumber fitnah itu sumber ujian, menguji iman kita, menguji kesabaran, menguji ketaatan, menguji semuanya. Diuji apakah kita tetap stay sebagai muslimah yang sabar, yang berharap kepada Allah, yang taat kepada Allah, atau sebaliknya. Ya, ini penjelasan lagi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim ya. Madunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'al ahadukum isba'ah fil yammi falyanzur bima yarji'. Dunia kalau dibandingkan dengan akhirat hanya seperti ketika tanganmu dimasukkan ke dalam al-yam, dimasukkan ke dalam lautan, kemudian tanganmu diangkat kembali. Falyanzur bima yarji'. Tangan ketika kita masukkan ke dalam lautan, kemudian kita angkat, kira-kira kita dapat apa? Pasti hanya setitik
basah, sedikit basah di ujung jari, dan mungkin hanya beberapa menit atau beberapa detik tangan kita akan mengering. Jadi dunia itu seperti itu, cepet banget kering, cepet banget habis, cepet banget gak ada sisa, gak ada. Nah, masa iya yang seperti itu bikin kamu lupa akhirat, bikin kamu gak fokus, bikin kamu lelah, bikin kamu lupa dengan cita-cita kamu tentang akhirat. Masa iya sih gitu. Jadi teman-teman please ya, dunia dan isinya hanya seperti jari ketika kamu masukkan ke dalam lautan, kemudian kamu angkat dan lihat apa yang masih tersisa di dalam jarimu itu ya. Jadi benar-benar gak ada yang tersisa. Oke, next. Ini lagi nih cerita Rasulullah SAW tuh waktu itu jalan-jalan bersama para sahabatnya di pasar. Terus melewati sebuah tempat gitu kan, dilihat di situ ada kambing, anak kambing masih kecil, anak kambing jelek, hitam dan cacat. Dan yang terakhir sudah jadi bangkai, anak kambing cacat, jelek pokoknya, dan sudah jadi bangkai. Kemudian Rasul bilang kepada sahabatnya, wahai sahabatku, ini nih ada, ini kalau bahasa Arabnya, bentar. Nah, ini ada anak kambing, ya kan? Coba lihat, ada yang mau beli 1 dirham nggak? Rasul bertanya kepada para sahabatnya, adakah yang mau beli anak kambing ini dengan harga 1 dirham? Maka para sahabat menjawab, ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna' bih, gitu. Beli 1 dirham, dikasih gratis aja kami nggak mau ya Rasulullah. Kok disuruh beli 1 dirham? Itu kan bangkai, jelek, cacat gitu kan. Dikasih gratis aja kami nggak mau. Itu jawaban Rasul. Emang kami bisa ngapain dengan bangkai seperti itu? Tsumma qala atuhibbuna annahu lakum, ada yang mau nggak gitu? Qalu wallah law kana hayyan kana aiban annahu istighfar fa wa huwa mayyit, gitu. Ada yang bilang, Rasul bilang, jadi intinya ada yang mau enggak gitu. Terus yang lain komen, ya Rasulullah gitu, itu kambing kalaupun hidup nggak mau karena dia udah cacat, mati pula gitu. Faqal fa wallah lidunya ahwan alallah min hadza alaikum. Rasul menjelaskan, demi Allah dunia itu lebih hina, lebih rendah, nggak berharga, nggak ada nilainya ya di hadapan Allah daripada kambing mati cacat ini. Artinya apa teman-teman? Pelajarannya apa teman-teman? Masya Allah ya, subhanallah. Karena mungkin kita kan sering ditipu oleh mata ya, jadi kita masih blur gitu, mana yang berharga, mana yang nggak berharga gitu. Kalau ngelihat bangkai, ya kita kesimpulannya ya itu nggak berharga gitu, kan udah bangkai, nggak ada manfaat gitu. Nah ternyata kata Allah, dunia itu ternyata seperti bangkai gitu, dikasih gratis pun nggak mau. Artinya apa? La tardha bid dunya, kamu tuh jangan ngerasa puas dengan dunia doang, jangan berhenti ngedapetin dunia doang, jangan fokus dengan dunia doang, jangan capek karena dunia doang, jangan habis waktu karena dunia doang. Karena dunia itu tadi dikasih gratis pun nggak mau, jadi harus berjuang untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang dunia. Oke, next nih ya. Jadi hari ini kita banyak belajar tentang ayat-ayat Al-Quran, belajar tentang hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Biar ngerti, kamu nangis untuk apa? Untuk dunia. Dikasih gratis aja nggak mau gitu kan? Tadi kalau diumpamakan dengan bangkai. Kamu sedih untuk apa? Kamu kecewa untuk apa? Kamu depresi untuk apa?
Kamu ngabisin waktu untuk apa? Kita harus ngerti. Ngabisin waktu untuk dunia, stop. Ngabisin waktu bersedih untuk dunia, stop. Depresi untuk dunia, stop. Kecewa untuk dunia, stop. Stop. Memang harus belajar menyetop semua yang sudah berlalu, yang sudah kita lakuin tuh udah nggak perlu gitu ya. Tapi terus gimana, air mataku ini untuk apa? Boleh, silakan menangis, tapi jangan untuk dunia gitu. Terus perasaanku ini untuk apa? Boleh punya segala 1000 macam perasaan, tapi tidak untuk dunia. Next, hadis berikutnya. Nah, ini juga penting banget ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ashdar alla tasjaru ni'matallah alaikum." Perhatikan orang yang lebih rendah darimu dari segi nikmat dunia. Lihat, perhatikan, pantengin, temenin orang-orang yang nikmatnya lebih rendah darimu. Akrablah dengan orang-orang yang nikmatnya lebih sedikit darimu. Berbicaralah, ngobrollah dengan orang-orang yang nikmatnya lebih rendah darimu. Ini nikmat duniawi ya, khusus untuk nikmat duniawi. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan pernah kalian mendekati orang-orang yang punya nikmat dunia lebih tinggi dari kamu. Please jaga mata kamu ya. Jangan lihat orang yang lebih kaya, nanti kamu ilfil. Jangan lihat orang yang lebih cantik, nanti kamu kesal dengan dirimu. Jangan lihat orang yang lebih populer, viral, fenomenon, bla bla bla. Nanti kamu akan sakit hati. You will nge-hate lagi. Jadi ini khusus untuk urusan dunia. Undur ilaman asfal. Lihatlah yang lebih rendah, yang lebih kurang nikmatnya. Dan jangan pernah ngelihat orang yang lebih tinggi darimu gitu. Teman-teman yang dirahmati Allah, kenapa seperti itu? Fawa ashdar alla tasjaru ni'matallah alaikum. Itu lebih berguna, lebih bermanfaat, lebih bisa menjaga nikmat-nikmat Allah yang udah Allah kasih ke kamu. Kamu udah dikasih banyak dan sangat banyak. Nikmat dan sangat nikmat, sehat dan sangat sehat, terlindung dan sangat terlindung. Kamu berharga dan sangat berharga. Itu nikmat yang udah Allah berikan buat kamu, dan kamu lupain dong cuman gara-gara setitik, dan kamu abaikan cuman gara-gara keinginan tadi ya yang aku bilang asyahwah, ego itu kan. Dan kamu lupakan bagaimana Allah memberimu rezeki, Allah memberimu tempat bernaung, Allah memberimu ya intinya sih ini hadis khusus untuk nikmat dunia. Tapi kalau ketika kita nikmat akhirat ya, jadi kita harus melihat orang-orang yang diberikan nikmat lebih tinggi. Undur, lihatlah orang yang berprestasi lebih tinggi dalam urusan akhirat. Kalau urusan akhirat, cek siapa yang paling sopan di antara kita. Harus kita ikutin. Siapa yang paling banyak sedekahnya? Malu, harus ngikutin. Siapa yang paling rajin berpuasa? Ikutin. Siapa yang paling rajin sholat malam? Aduh. Pokoknya kalau udah begitu mah sip. Kamu harus ngikut yang lebih punya nilai. Gimana sih? Yang punya derajat lebih tinggi. Kalau untuk akhirat, undur ila man fauqakum. Lihatlah yang lebih tinggi darimu. Siapa yang paling rajin cari ilmu, siapa yang lisannya paling lembut, siapa yang
orangnya paling empati. Siapa itu cari, dan insya Allah kamu akan memperoleh derajat tinggi. Ya, jadi sedangkan kalau untuk urusan dunia, jangan pernah ngelihat ke atas, jangan. Ini bukan perintah aku, ini tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih kita nggak boleh lihat yang ke atas gitu? Kita akan sulit happy loh kalau ngelihat ke atas terus. Kita akan sulit puas, kita akan sulit istirahat nyenyak. Isinya bakal jealous, dengki, iri, ngehead. Udahlah, kalau kita kekeh mau ngelihat yang lebih daripada kita. Sedangkan apa yang terjadi jika kita menemani orang miskin? Alhamdulillah ya Allah, aku lebih kaya. Kalau kita menemani orang-orang yang belum dapat jodoh juga, bukan kita doang, masih lebih banyak lagi, many kan, banyak banget. Alhamdulillah, ternyata bisa kok gitu. Jadi jangan menggantungkan kebahagiaan kita itu dengan jodoh. Aku bakal bahagia kalau jodoh datang. So, kalau jodoh nggak datang, kamu nggak bahagia. Aku bakal bahagia kalau ini nanti kayaknya di hadis berikutnya ya ini ya. Banyak banget hadisnya yang aku kumpulin, tapi menurut aku ini penting semua. Nggak apa-apa ya, diterusin. Oke. Sampai mana tadi? Tentang comparing ya. Jadi ini manusia itu memang senang banget comparing. Comparing itu banding-bandingin aku dan dia. Dia lebih kaya, dia lebih cantik, dia lebih populer, dia lebih aduh, stop ya. Berhenti. Cari. Alhamdulillah, aku nikmatnya lebih banyak dari dia. Aku lebih gak mungkin dong kamu gak punya kelebihan dari orang lain gitu kan. Kelebihan kamu lebih banyak. Jadi alhamdulillah, urusan dunia aku diberikan Allah fadl, karunia yang banyak. Nah itu dicek. Alhamdulillah aku sehat, ya Allah dia sakit, bersyukur. Alhamdulillah aku punya waktu luang, jadi aku bisa santai. Aduh itu orang kasihan, terlalu sibuk, istirahat gak sempat. Alhamdulillah. Alhamdulillah aku kondisi aman. Sedih ya, teman kita, saudara kita Palestina, Suriah gak punya rasa aman. Alhamdulillah kita merdeka, Palestina belum merdeka. Alhamdulillah kita bisa makan sehari 3 kali. Ada banyak sekali orang-orang yang makan 3 hari sekali, bla 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 lah ya. Jadi please, temani orang yang susah, temani orang yang sulit, mendekatlah kepada fakir miskin supaya kita tahu bahwa, atau mendekatlah kepada orang-orang yang pernah broken gitu kan, yang pernah hancur, disakiti. Aduh, aku mah belum apa-apanya, alhamdulillah. Karena misalnya kita disakitin nih, kalau kita ngebandingin ke orang yang gak disakitin, ih indah banget ya keluarganya, aduh aku iri, hasilnya kayak gitu. Tapi kalau kita ngelihat yang lebih rendah, aduh itu Asia ya, diapain aja itu sama suaminya. Kita bersyukur, alhamdulillah suamiku bukan Fir'aun, kan gitu. The point is ya, intinya kita harus cari cara untuk mengucapkan alhamdulillah, karena realitanya banyak sekali poin-poin, little things, hal sekecil apapun kita ucapin alhamdulillah. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar, ucapkan alhamdulillah. Oke, itu caranya kita bersyukur dengan comparing, membandingkan diri kita dengan pembanding yang tepat. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan sesuatu yang gak tepat. Kalau kita bandingin dengan yang gak tepat, hancur syukur kita. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang tepat, insya Allah
yang hadir rasa syukur, yang hadir rasa bahagia. Happiness is coming, gitu. Next, ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, jadi sampai disebut bahwa hadis ini adalah obat dengki, obat julid. Kalau kamu udah ngerasa julid, ya Allah, kok aku julid ya? Kenapa aku julid? Nah, ini obatnya. Karena kamu ngelihatnya terlalu atas, naik terus gitu kan. Akhirnya kamu julid. Julid apa sih artinya? Dengki ya? Bener gak? Ya, kenapa kita julid? Karena kita comparing dengan orang yang gak tepat gitu. Oke, jadi berhenti julid dan bandingkan diri kita dengan yang punya nikmat lebih rendah, tapi punya prestasi akhirat lebih tinggi. Aduh, itu mah harus dikejar ya. Kalau akhirat harus wajib. Kita harus julid, dengki, iri sama orang yang lebih soleh, lebih sopan, lebih empati, lebih rajin, lebih keren ibadahnya. Itu wajib banget kita dengki, iri, dan kita kejar prestasinya. Oke. Nih, ini ada hadis buat hiburan teman-teman yang dirahmati Allah. Rahimallah abdan nadhara fi dunyah ila man huwa dunah fahamidallah wa syakarah wa fi dinihi ila man huwa fawqah fajadda washtahada. Jaminan Allah merahmati seorang hamba ketika melihat dunia, dia memilih pembanding yang lebih rendah, lebih miskin, lebih tak mampu, nikmatnya lebih sedikit. Ketika dia melihat yang lebih miskin, lebih rendah level dunianya, fahamidallah wasyakarah, niscaya dia akan bersyukur, memuji Allah, thanks God, you give me so much, so many, gitu kan, engkau kasih aku banyak banget, thank you. Ini orang di sebelahku kasihan ya Allah, dia belum punya rumah misalnya. Jadi kita say thanks. Dan Allah merahmati seorang hamba yang melihat dalam urusan agamanya kepada pembanding atau orang yang lebih tinggi prestasi agamanya, lebih soleh, lebih taat, lebih takwa, lebih iman, lebih tawakal, lebih sabar. Itu kita kejar orang-orang yang seperti itu, maka fajadda wajtahada, niscaya tipe hamba seperti ini berusaha, bersungguh-sungguh ya, maka Allah pasti akan kasih rahmat. Ini jaminan penting ya. Kalau kamu pengen dirahmati Allah, ini kuncinya. Letakkan pandangan kita, mata kita di tempat yang benar, dengan cara berpikir yang benar, dengan pola pikir yang benar. We can control. Kita nggak bisa mengontrol dunia, tapi kita bisa mengontrol rahmat Allah. Kita nggak bisa maksain dapat dunia, tapi kita bisa sih. Dengan cara ini kita bisa. Berarti ya memaksa dunia datang gitu. Kenapa? Karena rahimallah, Allah rahmati. Nazid lahu fi hartih, niscaya kami tambahkan tanaman akhiratnya. Gitu. Jadi ketika kita comparing diri kita, ya, pilih. Kita mau compare apa nih gitu? Yang harus kita compare. Kalau dunia, cari yang lebih rendah, jangan pernah melihat ke atas. Kalau kita ingin berusaha memperbaiki kualitas agama, kualitas spiritual kita, maka carilah yang lebih tinggi, jangan kebalik ya. Untuk urusan akhirat kita nggak pernah peduli. Ada orang lebih soleh, so soleh. Ada orang rajin puasa, kan kamu udah kurus, dijulitin terus. Ada orang apa gitu kan, dia nggak pernah tertarik dengan
prestasi akhirat, tapi dia hanya tertarik dengan hitung-hitungan. Aduh, angka dia tahun lalu, dia kemarin tuh digaji 10 juta loh gitu, sekarang 20 juta. Ih, panas dong. Itu boleh, panas di situ sebenarnya boleh ya, karena untuk mesin usaha kita. Tapi kalau kita cuman di situ doang tanpa compare, aduh dia gaji 20 juta. Terus sholat malam terus. Aduh, kalah berapa gitu kan. Kita harus menang, harus gitu. Jadi nggak boleh dunia kalah, akhirat juga kalah. Yang dua-duanya kalah, nggak boleh gitu. Tapi kalau misalnya akhirat kita dapat, terus dunia kita berusaha dan belum dapat, fine gitu. Kita harus tetap mengucapkan alhamdulillah, nahmadullah wa nashkuruh gitu. Kami memuji Allah. Dikala kami senang, kami puji Allah. Dikala sulit, kami tetap memuji. Dikala kami kaya, kami memuji. Dikala kami miskin, kami tetap memuji. Dikala kami bahagia, kami memuji. Dikala sedih juga memuji gitu. Oke. Ini kalau ini qaul quotes dari para ulama, orang terdahulu kita, para ulama kita memberikan biar kita lebih deep lagi, biar kita lebih inget lagi gitu ya. Khaslatan man kana fihi katabahullahu syakiran sabiran man nadhara fi dunyah ila man huwa dunah fahamidallah ala mana tadi? Ala ma fadalahu bihi wa man nadhara ila dinihi ila man huwa fauqah faqtada wa amma man intinya sama tapi bedanya di sini ada penjelasan gitu ya, bahwa ada dua tipe orang yang dicatat, sebagai syakir dan sabir. Dia bersyukur dan dia bersabar. Siapa dia? Yang melihat dunia kepada yang lebih rendah, kemudian bersyukur, melihat agama kepada yang lebih tinggi dan dia mengikuti. Sedangkan orang yang melihat dunianya kebalikan ya, innahu la yuktab syakir sabir. Jadi intinya kita dapat derajat syakir sabir jika kita benar mengcompare diri kita dengan orang lain, dengan pola pikir tadi ya. Kita dua-duanya harus kita compare. Dunia kita gimana? Kita compare, kita bandingin. Akhirat kita gimana? Harus kita bandingin. Toh memang manusia itu senang banding gitu, bandingin terus. Siapa yang paling cantik gitu kan? Maunya kan kita. Siapa yang lebih kaya? Maunya kita kan gitu. Cuman komparasi kita bakal nyakitin diri kita sendiri kalau kita salah gitu. Siapa yang paling cantik? Aku gitu. Datang dong yang lain, ya ada yang lebih cantik deh, nggak jadi. Siapa yang lebih kaya? Aku. Datang yang lain, ya ada yang, intinya kalau urusan dunia nggak ada habisnya deh. Kita mau habis-habisan juga kita nggak bisa jadi yang paling. Oke. Kita lanjutin ya. Nah, ini para ulama salaf mengatakan, aku sengaja banget. Kan ini ulama salaf ini dia memang selain ulama, dia ilmuwan, dia juga pedagang, pengusaha, eksportir, importir, artinya dia bukan hanya ulama tapi dia orang kaya ya. Beliau mengatakan, aku tuh gaul dong sama sesama orang kaya, karena kan aku orang kaya gitu kan. Iya, gaulnya sama orang kaya dong. Artinya apa? Dia punya kolega, dia punya teman bisnis, dia gaul. Memang orang bisnis harus gaul banget ya gitu. Aku gaul banget ya, mereka ada acara apa, mereka ada gathering apa, mereka ada party apa, aku jadi, kalau perempuan sih sosialita gitu ya. Tapi ini laki-laki ya. Jadi aku dulu pernah bergaul dengan orang-orang kaya. Tapi kenapa hatiku masih sedih?
di dalam hatiku ada kesedihan, kayak masih ada yang bolong gitu di dalam hati. Ini curhatan beliau ya. Kemudian setelah itu aku mencoba gaul dengan orang miskin, dekat dengan orang miskin, menemani orang miskin, memperhatikan kebutuhan mereka, memperhatikan memperhatikan kebutuhan, memenuhi kebutuhan mereka gitu. Fastarihtu, akhirnya aku bisa istirahat, maksudnya aku bisa nyaman. Dulu aku kayak gaulnya sama teman-teman borju, teman-teman yang konglo, tapi hatiku nggak bisa relaxing. Tapi setelah aku bergaul, memenuhi kebutuhan orang miskin, sekarang aku relaxing banget. Jadi ini kisah nyata ya yang diceritakan oleh seorang ulama. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, aqillu ad-dukhul 'alal aghniya gitu. Intinya sih jangan terlalu sering melihat postingan duniawi ya. Ada dong apa namanya? Yang hitung gitu, harta fulan sekian, orang terkaya di dunia ini gitu. Apa sih hartanya berapa? Sekian gitu. Ya keren ya, kalau sampai ada mukmin paling kaya di dunia itu pasti keren, karena pasti kekayaannya bakal dijadikan sebagai media dakwah. Itu pasti keren, ini tidak dilarang. Tapi yang dilarang adalah kalau kita yaitu ngabisin waktu, ngabisin kesehatan, ngabisin tenaga hanya untuk harta doang. Waktu kita terbatas loh, energi kita juga terbatas. Kalau semuanya kita serahin buat dunia, kita nggak sempat untuk akhirat kita. Itu aja sih yang pengen jadi apa ya, poin pentingnya. Oke, nih hadis terakhir ya. Ta'isa abadud dinar wad dirham wal qatifah wal khamisah in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda gitu. Sengsara sekali mereka yang jadi hambanya dinar. Apa nih maksudnya? Yang jadi budaknya dirham, yang jadi budaknya recehan. Ini sengsara banget gitu. Kenapa sengsara? Kalau mereka dapat dinar, dirham, mereka akan bahagia. Tapi ketika mereka nggak dapat, mereka yang nggak bahagia. Artinya apa? Mereka hanya bahagia kalau dapat dinar, mereka bahagia kalau dapat dirham. Mereka menggantungkan kebahagiaan kepada dunia. Kayak mungkin tadi ya Umi gitu, aku bahagia kalau sama dia. Jadi ketika kamu nggak dapat dia, kamu nggak bahagia. Maaf, ini seperti dalam kategori hadis ini, kita seperti hambanya fulan. Kalau bareng sama fulan kita bahagia, kalau fulan pergi kita enggak bahagia. Hello, kita ini hamba Allah, kita ini milik Allah ya, kita bukan hambanya fulan yang kita bahagia atau enggak bahagia itu ditentukan oleh fulan gitu. Itu sih sebenarnya yang harus kita hati-hati. Tapi beneran dalam banyak apa ya, syair-syair lagu kan, aku bahagia kalau ada kamu gitu, aku sedih kalau kamu jauh. Itu kayak gitu gimana? Ya terserah sih gitu. Cuman kalau itu diterusin pasti takutnya masuk ke sini. Ta'isa abadud dinar, pasti sengsara sekali para hamba-hamba dinar. Apa bedanya gitu? Ada orang yang sangat mencintai dinar, ada orang yang sangat mencintai manusia. Itu sebenarnya sama gitu. Kita nggak bahagia, nunggu. Kalau dia datang kita bahagia, itu kan berarti ketergantungan ya. Itu berarti Allah di mana gitu kan? Padahal yang diajarkan oleh Allah, la sa'adah illa bik, tidak ada kebahagiaan kecuali denganmu. Jadi khawatirnya, jadi sekarang sih orang nggak ada penyembah berhala itu mungkin ya sedikit sekali. Tapi kalau penyembah dunia, penyembah harta, atau penyembah laki-laki atau perempuan, bukan penyembah ya, bahasa kita bucin. Tuh masih banyak bucin. Oke, semoga kita dijauhkan dari
perkara-perkara yang membuat kita jadi bucin, budak cinta gitu. Apa lagi nih? Yes. Jadi intinya ya, setelah kita paham, terus tadi hadis-hadisnya banyak banget ngingetin kita nggak boleh bucin, apalagi misalnya kalau si dia pergi gitu kan, kita pikirin dia, kalau kita nggak dapet, kita overthinking, kemudian kita diskusiin terus tentang dia, kita pikirkan, kita omongin, kita pokoknya waktu kita udah habis buat dia, dianya juga pergi gitu, pasti khasirat dunia wal akhirah, kita akan jadi golongan yang rugi dunia dan akhirat sekaligus gitu. Oke, ini udah jam 11, mangga saya serahkan kepada moderator. Barangkali teman-teman masih pengen curhat, masih pengen apa ya ada pertanyaan yang memang teman-teman lagi proses di situ gitu. Ini saya menghadapi proses seperti ini gimana nih gitu. Kadang kan kita nggak tahu jawabannya. Kenapa nggak tahu? Karena baper gitu. Tapi kalau insya Allah kalau sudah masuk ilmu, masuk cahaya, masuk edukasi, insya Allah kita oke, ngerti, kita bisa jalani proses untuk mencintai dunia tanpa harus memilikinya. Barakallah. Enggak. Ada suara? Belum ngomong? Masya Allah, luar biasa sekali tadi penjelasan dari Teh Hanmin Akira mengenai cinta. Jadi teman-teman, kita nggak boleh bucin sama dunia. Jadi kalau sama Allah nggak apa-apa ya Teh ya. Harus dong. Harus ya Teh, Masya Allah. Nah, di sini sudah banyak banget nih Teh pertanyaan yang masuk dari tadi. Ini Masya Allah banget pertanyaannya. Nah, pertanyaan aku bacain ya Teh ya. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Hanin. Saya Mila mau bertanya, bagaimana jika kita menyukai seseorang tapi rasanya tidak mungkin untuk memilikinya karena merasa tidak pantas? Nah, bagaimana solusinya? Ya langsung aja ya jawabannya. Pengen dia tapi nggak pantas. Sebenarnya teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kita menginginkan sesuatu, yakin dengan yang kita inginkan, kita tuh harus berjuang. Misalnya, aku pengen HP ini dong. Kenapa ini bagus? Tapi maaf ya, misalnya ini harganya 10 juta gitu kan. Hah, 10 juta? Duitku cuma ada 5.000. Modalku cuma 5.000. Kamu berjuang untuk namanya scale up. Scale up itu kita naikkan skala kita naikkan kualitas kita naikkan standar kita naikkan kekerenan kita, poin kita, our value, nilai kita naikkan, kita upgrade gitu kan. Kenapa kita harus upgrade? Karena biar sekufu sama dia. Nah, kalau kita yakin sama dia, kita akan berjuang menuju proses ke sana gitu. Ya kayak beli HP aja. Berapa harganya? 10 juta. Aduh, aku cuman bawa 1 juta. Ya udah, pulang dulu. Kumpulin duit dulu. Ikhtiar dulu sampai kamu layak maju dengan membawa 10 juta. Jadi kalau menginginkan sesuatu jangan duitku cuma 1 juta. Ya udah, nggak pantas aku mah. Ya udah aku pergi. Ya nggak gitu. Ikhtiar itu wajib banget. Usaha ya, seperti Khadijah radhiyallahu anha, beliau menginginkan Rasulullah ya, caranya keren gitu kan. Beliau nggak langsung maju atas nama diri dia gitu kan, pakai perantara, pakai mediasi gitu kan, tapi intinya sama gitu. Jadi nggak apa-apa kamu dulu yang maju, tapi pakai mediasi, pakai perantara gitu. Tapi kamu harus yakin bahwa kamu punya penawaran bagus gitu.
maksudnya punya penawaran bagus itu karena kita yang maju, berarti kita yang nawarin. Artinya apa? Kita harus punya standar gitu. Insya Allah saya siap. Saya sudah belajar tentang pernikahan misalnya, saya sudah belajar tentang bla bla bla. Intinya kita punya persiapan kayak Khadijah gitu kan. Khadijah itu pede maju kepada Rasulullah karena dia punya daya tawar gitu. Beliau cantik, beliau cerdas, kaya, sangat solehah. Pokoknya intinya dia punya nilai gitu kan. Terus aku nggak ada nilai, aku nggak cantik, aku nggak ada bla bla bla. Itu bukan alasan ya. Kalau kamu suka dia, kamu yakin sama dia, kamu harus berjuang untuk harmoni. Harmoni itu sepadan, sesuai gitu. Jadi jangan aku nggak pantas, ya udah mundur. Itu mah nggak ada perjuangan sama sekali ya, nggak ada ikhtiarnya sama sekali. Jadi coba dulu ikhtiar dulu gitu. Barakallah. Jadi ini harus pede ya, dan kepedean kita memang bermodal gitu. Jangan pede doang, pede gitu. Tapi kalau nggak punya value, nggak punya daya tawar gitu kan, ya mungkin kita akan zong. Kenapa zong? Ya karena nggak sekufu tadi gitu. Barakallah. Pertanyaan kedua nih Teh, dari Dea. Ustazah, saya ingin bertanya, apa yang harus dilakukan untuk dapat mengontrol hati agar selalu menjadikan Allah sebagai satu-satunya cinta di hidup kita? Karena seringkali lisan ini berkata, saya mencintai Allah, tetapi kenyataannya cinta pada manusia. Terkadang menjadikan kita lalai nih Teh kepada Allah. Serta bagaimana jika nggak ada lelaki yang mendekati, tapi kita belum tahu maksud awalnya. Jadi bagaimana caranya ya Ustazah agar tidak jatuh ke dalam istilah baper gitu. Jazakallah khair Ustazah. Oke, insyaallah, barakallah. Pertanyaan pertama tadi apa ya? Aku ngeblank dong. sorry, ulang lagi. Bagaimana mengontrol hati? Kontrol hati. Oke, yang pertama satu-satu dulu deh. Ini kayaknya aku butuh minum deh. Boleh punten? Dehidrasi. Oke, gimana caranya biar ya maunya sih kita cinta Allah ya, tapi kenyataannya kok masih cinta manusia. Itu sebenarnya wajar. Kita berproses untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang ada di dalam hati kita. Itu sebenarnya proses, nggak langsung jadi. Wah, cintaku sama Allah udah paten dah. Makasih. Punten ya, saya minum dulu. Dan kita nggak tahu ya, cinta kita dengan Allah ini beneran cinta atau cuman apa ya namanya, hoax gitu, cuman ngomong-ngomong doang. Kita nggak tahu. Itu bakal terbukti ketika kita diuji, apakah benar-benar kita cinta atau cuman declare doang. Declare itu cuman pernyataan cinta, I love you gitu, tapi pas diuji, nah ini baru benar-benar ketahuan apakah kita tetap jadi muslimah yang taat sama Allah, tetap prioritas. Kan sebenarnya cinta itu dibuktikan dengan prioritas ya. Kalau Allah tetap jadi nomor satu, maka kita berhasil. Kalau fokus kita tetap Allah, kita berhasil. Kalau orientasi kita Allah, kita berhasil. Tapi kalau kita masih carut marut gitu, sekali Allah, sekali ke kanan, ke kiri, ke utara, ke mana-mana gitu kan, itu sebenarnya hanya proses yang semoga proses itu bisa menemukan Allah, proses itu bisa menjadikan Allah benar-benar kuat di dalam hati. Ketika diuji misalnya ya, ketika diuji itu nanti
kita tetap jadi positive people atau negative people, tetap berharap sama Allah atau mencari solusi yang nggak jelas gitu ya, yang Allah nggak ridho. Apakah kita tetap dalam koridor Allah atau kita keluar jalur? Itu yang akan membuktikan. Makanya kita nggak tahu cintaku ini sebenarnya apa sih istilahnya cinta beneran tuh apa sih tuh Ratu, cinta yang beneran itu apa sih istilahnya? Ini beneran cinta atau cuman cinta sejati? Aku susah banget sih. Ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Karim ya. Apakah ini cinta sejati atau cuman klaim gitu kan? Itu kita nggak bakal tahu sampai ketika kita diuji. Kalau diuji, nah, kamu husnuzon nggak sama Allah? Atau sebaliknya, suuzon. Kamu tetap patuh nggak? Atau sebaliknya, kita jadi berantakan. Kamu tetap berdoa nggak? Atau sebaliknya, malas banget doa. 7 tahun dong berdoa nggak dapet. Nah itu baru terbukti. Gitu aja sih sebenarnya. Dan jangan khawatir kalau kita takut kita ini benar-benar cinta apa enggak ke Allah. Jangan takut, karena setiap ujian yang Allah hadirkan itu untuk menguji gitu sejauh mana kesejatian cinta kita kepada Allah gitu. Barakallah. Oke. Saya cuman khawatir aja ya, laki-laki itu mendekati itu motifnya apa gitu kan. Apakah dia tipe yang sudah siap pegang amanah, atau tipe yang ya cuman cari teman main doang gitu. Jadi intinya kamu harus membaca. Biasanya sih kalau tipe laki-laki yang serius gitu, dia nggak ya serius, kebacalah orang serius seperti apa, dia ngasih plannya seperti apa, dia udah jelas lah arahnya. Tapi kalau cuma diajak main, teman ngobrol, teman curhat, tadi pertanyaannya apa sih? Aku lupa. Sering lupa. Oh, biar nggak baper. Oke, biar nggak baper ya kamu kontrol, atau kamu harus ngerti gitu, ini dia lagi apa nih, lagi serius cari maksudnya serius tuh gini, dia berjangka, maksudnya gini, kamu mau apa gitu. Ya tapi nggak sevulgar itu ya. Artinya kalau orang serius itu biasanya dia nggak main-main banyak, terus langsung ngasih plan, itu yang aku bilang. Tapi kalau dia nggak serius ya cuman curhat doang, cuman ngobrol-ngobrol, aku tuh cocok sama kamu, aku tuh kalau curhat sama kamu tuh ngerasa aku dimengerti. Udah itu udah, jangan terlalu baper ya, karena kita nggak tahu ini maunya apa gitu. Cuman sekedar menarik mengulur waktu, atau itu nggak boleh kita layani, karena kalau kita layani nanti kita bisa masuk ke area khalwat. Khalwat itu bukan sekedar duduk bersampingan, tapi ketika malam-malam masih chat, itu masuk wilayah khalwat, kecuali bener-bener terpaksa, dan itu karena misalnya kerjaan gitu ya, lupa dong besok belum nyiapin ini, dah. Tapi kalau malam-malam chat terus masuk ke wilayah-wilayah yang bukan kerjaan, itu udah bahaya. Intinya sebagai perempuan itu adalah pagar. Perempuan itu benteng. Kalau bentengnya kuat, tinggi, maka kita bisa melindungi umat Islam dari kehancuran. Tapi kalau bentengnya rapuh, apalagi transparan, apalagi gampang banget kecolongan, bukan kecolongan, dia yang kebaperan, maaf. Aduh, ini umat bakal hancur karena ulah kita sebagai perempuan. Tapi kan aku dirayu, tapi kan kamu mau. Udahlah sama aja kalau gitu. Ya, jadi perempuan adalah benteng kokoh untuk umat Islam, untuk melindungi keburukan
antara laki-laki dan perempuan. Caranya biar nggak baper, ya kamu harus hempaskan dong. Kamu baper dengan sesuatu yang fake, kamu baper dengan sesuatu yang nggak pasti, kamu baper dengan sesuatu yang limited, kamu baper dengan jadi jelek semua. Ya maksudnya biar kamu nggak baper gitu, aku harus ngomong kayak gitu. Jadi marah-marah. Maaf ya intinya gitulah. Bisa ditangkapkah jawaban aku? Lalu kita ke pertanyaan selanjutnya nih Teh. Ustazah mau bertanya bagaimana agar hati tetap ikhlas menerima laki-laki pilihan orang tua, sedangkan hati tidak yakin dengan laki-laki tersebut. Ini nggak yakinnya karena sudah punya pilihan lain, atau nggak yakinnya karena apa? Harus jelas ya. Kalau nggak yakin karena agamanya buruk, kamu harus bicara sama orang tua. Bunda, dia agamanya seperti ini, bla bla bla, dijelasin. Kalau kamu nggak yakin karena hartanya, intinya bicaralah sama bunda gitu. Jangan diem-diem aja terpaksa menerima keputusan orang tua tapi dalam hati kesal, itu nggak boleh. Ini solusinya cuman komunikasi, bicarakan. Kenapa kamu nggak mau sama dia? Karena punten misalnya dia kurang ganteng gitu. Toh ganteng itu relatif ya. Kalau kamu sudah menemukan akhlak dia indah, dia penyayang, dia bertanggung jawab, dia menghargai perempuan, ganteng itu nomor sekian ya. Coba bayangin, kamu punya cowok ganteng tapi kasar, tapi bla bla bla. Intinya sih ya, semua pertimbangan kita mau atau tidak mau itu ada standarnya. Sepakat gak mau kalau agamanya buruk, tapi kalau tentang kegantengan, tentang ganteng itu relatif. Harta bisa dicari, kenapa kamu nggak mau? Intinya bicara, komunikasi gitu kan. Jangan diem, nggak boleh diem, speak up. Kenapa kamu speak up? Karena kamu yang bakal nikah gitu. Ini menentukan kehidupan kamu, bahagia atau sedihnya kamu tuh sekarang. Jadi kamu harus speak up, bicara, dan buat orang tua mengerti tentang alasan-alasan kamu kurang klik dengan dia. Kenapa nggak klik? Why? Jelasin. Udah gitu aja sih sebenarnya. Bukan harus ikhlas, bukan harus ikhlas, komunikasi ya, karena kan belum nikah. Kalau udah nikah baru ikhlas. Komunikasi, bicarain sama orang tua. Bunda, aku maunya begini, gitu kan? Aku nggak mau yang begini. Ya, jadi bukan ikhlas sayang. Ikhlas itu kalau sudah akad, aduh harus ikhlas ini, gitu. Iya benar. Mungkin cuma itu aja pertanyaannya. Oke, ya. Selebihnya pertanyaannya bagus-bagus, tapi kebanyakan sama intinya sama yang tadi dipertanyakan. Nah, untuk itu sekalian yang dirahmati Allah, berakhirlah nih sesi kajian Ladies Dixit MC kali ini. Dan diucapkan jazakillah khair kepada Ustazah Hanin yang sudah memberikan ilmu dan nasihat yang sangat bermanfaat pada kita semua. Semoga Teh Hanin dan keluarga sehat selalu dan diberikan keberkahan serta dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Leni ucapkan jazakillah khair kepada ustazah sekalian atas kesediaannya bergabung di kajian Ladies Dixit MC pada hari ini. Dan tak lupa kami ucapkan jazakillah khair kepada MRBJTI, Leminci Official, dan Gerakan Infak Nutrisi yang telah mensupport kajian LDSS kali ini. Jangan lupa ya teman-teman follow @Leminci Official, MRBJ Tangsel, dan Infak Nutrisi untuk informasi yang lebih banyak ke depannya. Terakhir dari Leni, untuk menutup kajian pada hari ini, saat cinta tak bisa dimiliki, mari bersujud dalam malam, mari kubur dalam-dalam, dan biarkan menjadi kenangan. Leni pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf, mari kita tutup.
warahmatullahi wabarakatuh.